Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Awaludin ma'rifatullah, awal wajibin alal insani la ma'rifatullahi bistikon. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam santun, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk para teman, para sahabat. Semoga para teman-teman, para sahabat-sahabatku, para saudara-saudaraku di channel YouTube Ewa Kultur dan termasuk jamaah Ghaibul Ghaib, semoga dirahmati Allah. Semoga selalu senantiasa dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang mutakin. Semoga dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang mendapatkan cinta Allah, yang mendapatkan mahabbah Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang pengetahuan, tentang ilmu, yakni pertanyaan atau request dari saudara kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus mencintai Allah? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Pertanyaan tersebut yang pasti sangat berhubungan dengan keimanan manusia, sangat erat berhubungan dengan kualitas, kuantitas tentang iman itu sendiri. Sejauh mana tentang keimanannya? Dari mana asal iman, kepercayaan, keyakinannya kepada Allah? Dan sudah tahukah tentang jati diri Allah, tentang eksistensi Allah, tentang bagaimana af'al Allah, sifat Allah, datnya atau esensi Allah, dan bagaimana juga pengetahuannya tentang asma Allah. Orang yang mempertanyakan tentang kenapa manusia itu harus mencintai Allah, kenapa manusia itu harus mencintai Rasulullah. Nah, pertanyaan ini sebenarnya simpel. Di samping tergantung tentang kualitas, kuantitas keimanan manusia, sampai sejauh mana dia itu mencari jati diri tentang imannya, sejauh mana umat Islam tiba-tiba beriman. Nah, ini harus dipertanyakan. Baik iman itu mungkin datang dari orang tua kita, dari keturunan kita, dari nenek moyang kita, atau asal taklid setelah mungkin sedikit belajar, mendengar, melihat, mungkin dia itu beriman. Nah, kualitas tentang keimanan yang nantinya mempertanyakan tentang kenapa kita harus mencintai Allah, kita tanyakan kepada diri kita. Sejauh mana kita memahami tentang Islam? Sejauh mana pengetahuan kita tentang Islam? Sudahkah kita banyak mempelajari, menelaah, meneliti, merenungkan, mengobservasi tentang Al-Quran? Atau mungkin kita sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak tahu tentang hijayah? Atau mungkin kita tidak pernah mempelajari tentang kitab-kitab di pondok pesantren? Nah, kalau latar belakang dari kita seperti itu, yang pasti kita bisa menjawab bagaimana kita akan mencintai Allah, bagaimana kita akan mencintai Rasulullah. Sementara waktu perbendaraan, pengetahuan tentang Islamnya masih minim. Jadi kita kembali kepada diri kita, pantaskah saya mencintai Allah? Dan sebenarnya menurut ilmunya sangat pantas, asal kita memiliki semangat yang tinggi, lalu tidak pernah bosan untuk belajar, dan belajar. Seperti contoh, manusia menuntut ilmu, manusia belajar, atau manusia berbuat baik, manusia memberikan kesantunan, manusia selalu senantiasa menjadi jati dirinya. Seperti saya contohkan di gubuk ini, kita sama-sama melihat bagaimana dengan padi. Padi pada awalnya, ini dari satu bibit padi, ini ditanam cuma satu biji bibit padi. Jadi hanya satu bibit padi yang ditanam. Nah, kita sama-sama tahu, kita buktikan bersama, dari satu bibit padi itu kita mendapatkan apa? Mendapatkan banyak tentang padi. Ini awalnya dari satu bibit padi, dan setelah padi itu menua, mulai menunjukkan bibitnya, maka di sini nampak banyak ratusan dari padi yang awalnya berasal dari satu bibit padi, pun sama dengan jagung. Kita sama-sama tahu satu batang jagung itu ditanam dari satu biji jagung. Dan kenyataannya Allah memberi dari satu bibit jagung, Allah memberikan satu jagung yang isinya mungkin ratusan.
Nah, kita kembalikan tentang pengetahuan. Bagaimana kita menanam satu bibit akan mendapatkan bibit padi, mendapatkan padi yang sangat banyak, kalau tentang bibit itu tidak memiliki kualitas tentang apa yang kita tanam. Seperti saya contohkan, di sini ada padi muda, di sini ada padi tua. Nah, andai kata yang kita tanam dari bibit padi yang sangat muda dan belum masuk kualitas untuk pembibitan, impossible akan mendapatkan padi seperti ini. Otomatis kalau kita kepingin tahu tentang Islam, kepingin tahu tentang arti keimanan, sejauh mana tentang keimanan kita, bagaimana kira-kira kualitas, kuantitas keimanan kita lihat dulu. Dari mana bibit kita menanam tentang keimanan itu? Dari mana hadir Islam kita itu tentang bibit kualitas tentang Islam kita? Kembali tentang kenapa kita harus mencintai Allah. Pertanyaannya simpel, jawabannya pun simpel. Jadi kalau orang mempertanyakan kenapa kita harus mencintai Allah, tanyakan dulu, kenapa kita harus makan? Kenapa kita harus mandi? Kenapa kita harus gosok gigi? Dan kenapa para petani harus menanam padi? Kenapa para petani harus menanam banyak benih? Jawabannya pasti saudara tahu tentang jawabannya. Kembali tentang Islam. Andai kata saya dengan para saudaraku sekalian, saya mungkin bertemu muka dengan para saudara. Dari pertemuan 1 kali, 2 kali, 3 kali bertemu dengan para saudaraku, akhirnya akan menimbulkan rasa suka, rasa senang. Ada manfaat dari apa yang mungkin saudaraku saya dapatkan. Pun dengan Allah. Andai kata pengetahuan tentang Allah luas, faham Allah itu siapa, faham tentang man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Lalu dijabarkan secara luas, dikembangkan secara luas, dikepakkan sayapnya di ujung timur dan ujung barat filosofi ilmu, insya Allah kita akan tahu. Nah, sementara waktu kalau kita terus menerus mendahulukan tentang pemikiran-pemikiran rasio yang sementara waktu Allah tidak bisa difahami oleh cerebrum, Allah hanya bisa difahami oleh hati nurani manusia, Allah hanya bisa difahami oleh kolbu manusia. Kalau kolbun kita, kalau tentang syudur kita tidak memahami tentang Allah, tidak tahu tentang Allah secara luas, impossible kita akan mencintai. Mungkin para saudara punya saudara, punya teman, punya sahabat, atau mungkin saudara punya keluarga, atau saudara mungkin yang sudah berumah tangga miliki anak. Terus pertanyaannya, hubungannya dengan kenapa kita mencintai Allah, mencintai Islam, mencintai Rasulullah. Kenapa kita harus mencintai anak kita? Kenapa kita harus menyayangi anak-anak kita? Apa yang kita dapatkan dari menyayangi dan mencintai anak-anak kita? Kembalikan pemahaman tentang sinonim ini kepada Allah. Nah, untuk mencintai Allah, sejauh mana kita itu tahu tentang Allah? Bagaimana kita itu ibaratnya itu mengekspresikan, mengimplementasikan pemahaman tentang Allah? Kalau Allah taunya cuma Allah, kalau taunya cuma Allah seperti itu, Allah yang menciptakan langit bumi seisinya, Allah yang menciptakan tubuh saya, Allah yang menciptakan seluruh organ saya, Allah yang menciptakan saya bisa ngomong karena laholanya Allah. Kalau taunya cuma seperti itu, ya lumrah kita tidak akan pernah mencintai Allah. Kembangkan pengetahuan Allah secara luas. Untuk para temanku, jangan pernah puas untuk memahami Allah, jangan pernah berhenti untuk belajar Allah. Ada rahasia yang sangat rahasia, dan apabila rahasia itu kita ketahui, maka kita baru akan betul-betul yang mengalami seperti Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah menggigil dan bergetar badannya. Artinya pemahaman tentang Allah dihubungkan dengan kitab Sirajul Arif. Andai kata para teman, para sahabatku nantinya mengetahui dan dibukakan tentang ilmunya, kita baru akan terbuka mata kita. Kalau pemahaman tentang Allah, pemahaman secara umum, pemahaman yang hanya tahu Allah dari asmanya, tahu Allah dari sirdat yang mungkin dibaiat oleh para mursyid, oleh para guru-gurunya, ya kapan kita itu akan tahu Allah? Mana wujud cinta Allah, mana wujud af'al Allah, mana wujud tentang cinta kasihnya Allah pada diri, pada alam, pada semesta, pada siapapun. Lalu bagaimana kita melihat af'al Allah dari yang kita lihat, yang kita rasakan, yang ada pada diri? Bagaimana kita melihat sifat Allah kalau kita lihat di semesta ini? Lalu kalau kita kembalikan kepada diri, atau kita lihat pada setiap siapapun yang kita ketemui.
Lalu seluas mana kita memahami tentang asma Allah, pembelajaran tentang kitab-kitabnya, pembelajaran tentang hijayahnya, pembelajaran pengetahuan tentang asmaul husnanya, pembelajaran pengetahuan tentang sifat 20-nya, aqaid 50-nya, sifat menangnya Allah. Sejauh mana kita? Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus mencintai Allah? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Jawabannya, kenapa kita harus makan? Renungkan secara luas. Kenapa kita harus makan? Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus susah-susah payah mencari ilmu? Kenapa kita dulu harus sekolah? Kenapa kita itu harus kuliah dulu? Kenapa kita harus seperti itu? Apa sih untungnya? Kembalikan tentang hubungannya dengan Allah. Bagaimana? Kenapa kita itu secara formalitas dulu belajar? Kenapa kita itu mempelajari pengetahuan-pengetahuan secara otodidak untuk semakin tahu tentang banyak hal? Tanyakan kepada diri kita. Banyak pengetahuan, banyak pemahaman. Atau kenapa kita harus mencintai Allah? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Kita dilahirkan oleh seorang ibu. Kita lewat gua garbanya seorang ibu, lalu kita dibesarkan, disayang oleh ibu dengan cinta kasihnya sampai kita besar. Nah, sampai detik sekarang ini, kenapa kita harus mencintai para orang tua kita? Kenapa kita harus mencintai ibu bapak kita? Kenapa? Kalau kita ibaratnya kita hubungkan dengan cinta Allah dan cinta Rasul, kenapa orang tua kita tidak kita maki-maki? Kenapa orang tua kita tidak tersinggung-singgung? Kenapa orang tua kita kalau disinggung perasaannya disakiti oleh orang lain kita tidak terima? Kembalikan dengan hukum imbal balik. Pertanyaan tentang Allah, saya tidak menjawab secara analitis langsung ke poinnya. Tetapi pengembangan ini adalah manfaat untuk semakin tahu tentang Allah. Jadi bagaimana kita akan mencintai Allah? Bagaimana kita akan mencintai Rasulullah? Kita tahulah, kita bisa mengerti tentang alif, ba, ta, dan hijayah. Itu karena siapa? Oke lah, kita tidak pernah tahu tentang Rasulullah dulunya bagaimana. Hanya histori yang kita baca dari Al-Quran, dari kitab. Kita tidak pernah tahu Rasulullah, memang benar. Tetapi kita tidak perlu mencari bukti-bukti tentang kebenaran otentik Rasulullah, kita buktikan, divisualkan. Tetapi Al-Quran sudah berbicara. Dan yang paling penting, apa yang kita rasakan di dalam dada kita, apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Rasul memberikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu memiliki banyak fungsi dan manfaat. Di samping fungsi untuk psikis manusia, untuk fisik manusia, untuk hati manusia, untuk pikiran manusia, untuk ketenangan manusia, untuk kebahagiaan manusia. Atau mungkin kita mempelajari Al-Quran, kita mengenal Al-Quran, kita mempelajari tentang Rasulullah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Pertanyaannya bukan Rasulullahnya yang salah, bukan Allahnya yang salah, bukan Al-Qurannya yang salah. Tetapi siapa? Mungkin saya yang tolol, mungkin saya yang membonsai diri saya, mungkin diri saya yang waj'alna min baini aydihim sadaw wa min khalfihim sadan fasanahum fahum la yubsirun, untuk faham tahu tentang Allah dan mencintai Allah. Atau mungkin wasawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun, mungkin diri saya tertutup dari cinta kepada Allah karena kita bagaimana selalu mengedepankan pikiran kita, selalu mengedepankan rasio, yang mana pembelajaran tentang rasio, perenungan tentang rasio tidak dikembangkan secara luas, tidak dihubungkan dengan mata rantai yang seharusnya mendidik, menciptakan seorang muslim yang arif, seorang muslim yang santun, seorang muslim yang mencintai siapapun, seorang muslim yang tidak pernah bosan untuk berbagi kebaikan, seorang muslim yang tidak pernah bosan untuk mencintai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri, fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi kesimpulannya, kalau mempelajari kitab, kita mendengar bahasa Arab mungkin kayak wah. Seperti contoh awal-awal mempelajari tentang kitab Hidayatul Ummah. Bagaimana orang-orang mempelajari tentang sifat 20? Kayak iya. Orang-orang semangat mempelajari, pokoknya sangat semangat, sungguh-sungguh. Bahkan mungkin nyogok gurunya, nyogok mursidnya dengan uang, dengan rokok, dengan apapun, dengan basa-basi sok manis. Lalu sok memperhatikan gurunya, sok memperhatikan mursidnya, dibawakan makanan, dibawakan ini itu, supaya mulutnya kiainya, supaya mulutnya gurunya. Itu dulu saya.
supaya nggak kurang makan, supaya nggak kurang apa-apa, supaya memiliki cemilan. Akan tetapi apakah harus seperti itu? Nafas tidak berhenti setelah kita bernafas sekarang, tidak terhenti sampai detik sekarang ini. Tapi bagaimana? Tetapi semakin dengan berjalannya waktu, semakin dengan proses berjalannya waktu, nafas tidak akan berhenti sebelum kematian tiba. Pun sama dengan orang-orang belajar. Jangan semangat belajar pada awal-awalnya. Jangan semangat sungguh-sungguh belajar pada awal-awalnya. Al-awalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Barang siapa yang awal-awal yang memiliki semangat tinggi belajar tentang ilmu tauhid, lalu di akhirnya nanti lemes, males, tidak saling bersentuhan, bergesekan, sharing tentang ilmu, dipastikan ilmu-ilmu tauhid akan binasa, ilmu-ilmu tauhid akan mati. Hanya tersisa namanya, apa namanya? Dulu mantan orang-orang yang mempelajari ilmu tauhid. Bagaimana yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dulu, ratusan orang, ribuan orang yang mempelajari ilmu tauhid. Bahkan sekarang mati tidak ada sisanya, hanya 1-2 gelintir manusia. Itu yang saya buktikan. Makanya bagi para teman, para sahabat, tidak ada kecintaan yang betul-betul nikmat di dalam diri kita. Tidak ada kenikmatan, kecintaan yang betul-betul membuat diri kita itu dingin, membuat diri kita itu tentram, kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para temanku bisa mengembangkan pengetahuan tentang tauhid, supaya nantinya bagaimana? Supaya betul-betul mendapatkan cinta Allah. Cinta Allah tidak akan pernah didapat kalau kita berbicara tentang hidayah, inayah, maghfirah, pemberian Allah, pilihan Allah. Mungkin kalau kita saat ini tidak mencintai Allah, tidak bisa mencintai Allah, dan tidak tahu tentang cara mencintai Allah, mungkin kita itu sekarang tertolak di depan Allah. Mungkin ini pembahasan bahasa untuk apa? Untuk hidayah. Atau mungkin kita tidak dipilih. Lah, kenapa kalau orang-orang banyak orang-orang yang mencintai Allah, menyayangi Allah, lalu selalu sujud kepada Allah, kenapa kita tidak bisa? Tanyakan kepada diri kita, kenapa saya tidak bisa mencintai Allah? Atau masih banyak di dalam hati nurani kita kedengkian, syirik, kesombongan yang sangat halus, keegoisan yang sangat halus, lalu kakunya hati yang sangat halus, sehingga kita jauh untuk bisa mencintai Allah. Saya yakin para teman, para saudara, semoga pelan-pelan dengan mempelajari ilmu ini, semoga para teman-teman, para sahabat nantinya bisa sampai di dalam mahabbah Allah. Setelah kita tahu di puncak ilmunya, nanti yang tersisa di dalam pencarian, yang tersisa di dalam diri manusia, yang ada di dalam diri manusia hanya tersisa ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, lalu selalu senantiasa enjoy dan tenang, senang setiap harinya. Lalu berikutnya di kolbu, itu yang tersisa bagaimana? Hanya mencintai Allah, tidak mencintai apapun selain Allah, tidak mencintai tentang keramat-keramat, tidak mencintai tentang jimat-jimat, akik, besi, apa segala macam yang aneh-aneh selain Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali siapa? Sang Rob. Cari tahu tentang Robi, sejauh mana kita itu tahu tentang Allah, sejauh mana kita tahu tentang zatnya Allah, esensinya Allah, sejauh mana kita tahu tentang sepak terjang, tentang tanggung jawabnya Allah kepada diri, bagaimana tentang af'alnya Allah, tentang pekerjaannya Allah yang tidak pernah berhenti. Kembangkan secara luas, insya Allah pada akhirnya kita akan tahu. Saya yakin para teman, para sahabat adalah orang-orang yang kritis, adalah orang-orang yang tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh untuk selalu senantiasa meningkatkan tentang keimanan kita kepada Allah. Terakhir, iman Islam adalah pilihan, makrifat hakikat tauhid adalah pilihan. Untuk sampai di dalam pilihan, menentukan pilihan tentang tergantung tentang kualitas, kuantitas pemikiran tentang ilmu-ilmu itu sendiri, tentang sejauh mana kita itu mencari ilmu ini, tentang sejauh mana kita itu tahu tentang ilmu ini. Kalau kita mungkin saat ini tidak bisa membaca Al-Quran, saat ini kita belum memahami kitab-kitab secara luas, mungkin itu yang menjadikan waj'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fasanakum fakum la yubsirun. Mungkin itu hijab-hijab kita, ego kita, keakuan kita, kesombongan kita, kedengkian kita walaupun sangat lembut, itu yang menjauhkan kita mungkin untuk mencintai Allah. Insya Allah saya akan selalu senantiasa berbagi tentang pengetahuan, tentang ilmu kepada para teman, para sahabat. Semoga dengan satu benih yang saya tanam buat saudara-saudaraku nantinya akan memunculkan benih-benih yang sangat banyak dan bermanfaat untuk kehidupan ini.
Orang-orang tauhid tidak pernah memikirkan pahala, orang-orang tauhid tidak pernah memikirkan tendensi, orang-orang tauhid tidak pernah memikirkan keuntungan dari apa yang disujudkan, dibaktikan, ditaatkan kepada Allah. Orang-orang tauhid hanya mencari tentang apa? Mencari tentang ridho Allah, dan hanya Allah saja yang dituju. Semoga para teman, para sahabat menjadi orang-orang yang amin, amin, amin. Dan pada akhirnya nanti para teman, para sahabat, saudara-saudaraku menjadi orang-orang yang diijabah oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, sehingga nantinya menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Semoga selalu senantiasa bercahaya ilmu-ilmunya di dalam kolbinya, di dalam pikirannya, sehingga setiap gerak di dalam kehidupan ini menjadikan para teman, para saudaraku orang-orang yang mutakin, orang-orang yang lembut, yang tidak pernah bosan untuk berbagi kebaikan. Saya titip pesan untuk para saudaraku, titip pesan ini juga dari para teman, para sahabat saya. Saya selalu senantiasa sampai kapanpun selama nafas ini masih ada, insya Allah, selama mungkin kamera ini mungkin masih bisa untuk ngerekam, insya Allah saya akan berbagi ilmu. Silakan para teman, para sahabat, tularkan kepada saudara-saudara lain. Siapa tahu para temanku, para sahabatku bisa melihat kebahagiaan dari saudara yang lain, mendapatkan ketenangan, mendapatkan solusi, mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi tentang Islamnya. Islam selalu senantiasa indah, Islam itu arif, Islam itu santun. Semoga kebijakan, semoga kesantunan ada pada diri saudaraku. Saya Ewa Kultur. Apabila ada khilaf dan salah dan ada kekurangan, insya Allah akan saya sambung di lain waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.